Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kita udah listrik AC, udah selesai ya. Itu sampai di sana aja. Kemudian di bab-bab sebelumnya, ini sangat berkaitan ya dengan yang mau kita pelajari hari ini, yaitu gelombang elektromagnetik. Meskipun di sini kita banyak membahas teoritisnya nanti. Maksudnya teoritis artinya berhitungnya tidak terlalu banyak ya yang harus kita hitung. Sederhana aja yang kita hitung. Nanti lebih banyak kita membahas bagaimana gelombang elektromagnetik ini ditemukan, gitu ya. Apa manfaatnya, asal mulanya bagaimana percobaan-percobaan yang dilakukan tentang gelombang elektromagnetik itu. Jadi hampir sedikit yang kita hitung. Jadi banyak membaca saja sebenarnya ini sudah cukup, tapi ya Bapak coba membantu menjelaskan agar lebih terarah dan lebih bisa kita nanti berdiskusi mengenai gelombang elektromagnetik ini. Begitu ya. Jadi bab-bab sebelumnya mengenai listrik statis, apalagi ya, bukan listrik, apa yang kemarin tentang hukum Faraday ya kan yang kemarin, Faraday tentang perubahan medan listrik menjadi medan magnet, perubahan medan magnet menjadi medan listrik. Nah, itu semua nanti menjadi dasar teori untuk mempelajari gelombang elektromagnetik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada berapa bab itu? Ada banyak kan? Yang berhubungan dengan medan magnet, medan listrik. Dari medan listrik berubah jadi medan magnet. Atau dari medan magnet berubah menjadi medan listrik. Yang berujung pada penemuan gelombang elektromagnetik. Ya. Ini awalnya hanya sebuah teori, namun akhirnya banyak ilmuwan yang membuktikan. Nanti Bapak jelaskan teorinya seperti apa. Yang akhirnya banyak memberikan manfaat, pembuka dulu, banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Kehidupan. Apa aja manfaatnya? Oh, banyak sekali. Orang tua kita dulu bisa berkomunikasi dengan radio, ya kan? Kita di rumah bisa menonton televisi, ya. Apalagi ya, kita bisa teleponan, ya. Baik menggunakan handphone atau menggunakan telepon rumah, gitu kan? Apalagi Pak, untuk pengobatan di rumah sakit, bukan rumah sakit, rumah sehat gitu kan, pengobatan biar supaya sehat. Lalu apa lagi ya? Ada banyak untuk kemajuan teknologi. Ya, dan yang sekarang itu yang lagi apa namanya? Yang lagi berkembang itu mobil listrik ya kan, mobil pintar. Atau juga dengan roket pesawat ruang angkasa yang waktunya lebih singkat. Ya. Perjalanannya lebih singkat dari bumi ke bulan. Nah, itu yang lagi ngetren. Semuanya bermula dari gelombang elektromagnetik. Jadi ini teori ini hampir sejajar dengan teorinya si Newton. Gitu. Dia menjadi pondasi. Si Newton ini kan menjadi pondasi ilmuwan-ilmuwan pada zaman itu. Jadi semua teori si Newton dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Gitu kan? Begitu juga teorinya ini nanti. Siapa ini teorinya ini nanti Bapak jelaskan. Teori gelombang elektromagnetik ini menjadi landasan untuk penemuan-penemuan atau percobaan-percobaan berikutnya. Kira-kira gitu jelas ya untuk pembuka ini anak-anak Bapak ya. Oke, kita lanjut. Hari ini karena kita banyak bukan bercerita sebenarnya, Bapak menceritakan sejarahnya aja sedikit nanti ya. Tentang penemuan dan pembentukan gelombang elektromagnetik ini. Dari mana sih asal mulanya? Kenapa ada orang yang berpikir ada gelombang elektromagnetik? Ya orang dulu nggak memikirkan tentang ini. Ya, ada satu orang nanti Bapak sebutkan namanya. Dia mulai memikirkannya tentang gelombang elektromagnetik. Jadi apa yang kita pikirkan biasanya itu menjadi pencarian kita kan gitu. Rasa penasaran kita coba menemukan dan mencari buktinya. Apakah ini gelombang elektromagnetik?
Bahkan untuk menyebutkan ini aja dulu mungkin orang dulu belum tahu, ya. Tapi setelah dilakukan pemikiran, ya kan, pembelajaran, akhirnya ada ilmuwan nanti yang menemukan ini, dan dia berani mengajukan sebuah teori gelombang elektromagnetik. Lalu nanti ada eksperimen. Nah, dari si pengaju teori ini, akhirnya dia punya murid-murid yang akhirnya murid-murid itu membuktikan apa yang diucapkan oleh gurunya tadi. Nah, melakukan eksperimen-eksperimen yang bisa dipercayai, terbukti adanya teori ini gitu. Jadi sebuah teori harus punya bukti, kira-kira gitu. Bukan hanya sekedar cerita atau bukan hanya sekedar apa istilahnya, karangan, bukan ya, tapi dia harus memang betul ada bukti eksperimennya. Dia di alam kehidupan nyata kita harus ada apa yang dikonsepkan dalam teori itu ke kehidupan nyata. Yang tadi akhirnya dari pembuktian itu, nah ini yang tadi Bapak bilang, kita bisa berkomunikasi dengan radio, menonton televisi, telepon, dan seterusnya. Jadi apakah sudah berakhir pengembangan tentang teori ini? Belum. Kalian pun bisa menemukan banyak bukti nanti, banyak manfaat dari penemuan gelombang elektromagnetik ini. Dipanjang nih ceritanya ya. Banyak manfaat, banyak kontribusi yang bisa kita berikan kalau kita mau mendalami tentang gelombang elektromagnetik. Ya kan? Ini sangat masuk akal ya. Teori ini dikembangkan untuk kemajuan bidang teknologi ke depannya. Ada banyak eksperimen, nanti 2 hari ini Bapak hanya menjelaskan eksperimen tentang Henry Hertz ya, berdasarkan teori gurunya ini. Kira-kira begitu ya. Jadi sebuah teori harus ada pembuktian. Pembuktiannya oleh murid-muridnya nanti, penerus-penerusnya. Tapi teorinya masuk akal gitu. Nggak ngasal gitu. Oke ya. Nah, kita tadi bahas yang pertama, penemuan dan pembentukannya. Penemuan dan pembentukan. Nah, siapa namanya? Nah, namanya Maxwell. Bapak langsung kasih tahu. Inilah orang yang memikirkan tentang teori ini, ya, namanya Bapak lupa panjangnya, tapi yang Bapak ingat Maxwell, ya, dia itu melakukannya tahun 1855 kalau Bapak tidak salah. Dia mulai memikirkan yang namanya gelombang elektromagnetik pada tahun 1855. Ya sederhana, dari mana? Ya dia belajar sama kayak kita kemarin, kita bahas tentang medan magnet, ya kan? Kita bahas medan listrik. Dia juga belajar tentang medan magnet. Ya, 2 teori ini aja lah yang Bapak. Ya kan? Yang dia berpikir dasarnya ini. Sama, dia belajar kayak kalian. Di kelas belajar fisika, dia diajari medan listrik sama gurunya. Baru gurunya bilang, medan listrik bisa berubah jadi medan magnet. Nah, udah kan, kemarin udah Bapak jelaskan juga nih. Baru dia ikut lagi kuliah atau sekolah kan, dia belajar medan magnet, kata gurunya medan magnet juga bisa berubah jadi medan listrik, berdasarkan hukum Faraday yang kemarin kan. Dicobanya lagi, medan listrik berubah jadi medan magnet berubah menjadi medan listrik. Oh, ini ada sesuatu ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi semakin tadi memang ada sesuatu. Ada sesuatu yang dia sebut dengan gelombang elektro, ya, di mana medan listrik kita simpulkan dengan delta E. Perubahan medan listrik itu akan menimbulkan perubahan medan magnet B. Begitu juga medan magnet kalau diubah-ubah akan menimbulkan medan listrik. Pak, ini udah kita buktikan Pak. Iya, udah kita buktikan minggu lalu kan. Ketika ada kawat berarus listrik, akhirnya di sekitar ini menimbulkan medan magnet. Masih ingat nih kan? Ketika ada listrik, di sininya atau silang ya, di sini silang,
menimbulkan medan magnet, di atasnya titik, kan gitu, udah kita pelajari nih. Dan sudah terbukti dengan percobaan-percobaannya. Tapi tidak ada yang memikirkannya ketika dia belajar di zaman itu ya, bukan di zaman sekarang. Ketika ini ada magnet, kutub utara, kutub selatan, di sini kita buat kawat atau kumparan, ya kan? Ini kita masukkan ke dalam, kita keluar masukkan, kita gerakkan. Artinya kita buat adanya perubahan medan magnet. Ternyata menimbulkan listrik, kan gitu, ada arus, menimbulkan medan listrik. Nah, dua hal ini yang dia pelajari akhirnya membuat rasa penasaran dan mencoba melakukan pengajuan teori ya. Dan dengan teori-teorinya, dengan rumus-rumus hitungannya, ya perubahan ini, ya, masih ingat nggak perubahan flux itu kan? Masih ingat ya? Perubahan flux, delta flux per delta T dikali N. Nah, atau sebaliknya dia melakukan perubahan di arus terhadap waktu. Listriknya dirubah-ubah terhadap waktu. Di dalam sebuah kumparan Henry L. Nah, ini menghasilkan medan magnet. Ini medan magnet, fluksnya dirubah-ubah terhadap jumlah lilitan, menghasilkan listrik. Nah, ini jadi teori-teori yang dia kembangkan yang akhirnya nanti menghasilkan persamaan Maxwell. Maxwell ya. Inilah yang menjadi landasan teori banyak ilmuwan nanti untuk pengembangan teknologi sampai dengan pengembangan. Nah, ini kita berkomunikasi dengan Zoom, internet. Ini handphone menggunakan gelombang elektromagnetik kan gitu. Kita teleponan menggunakan gelombang elektromagnetik. Bapak bisa ngajar jarak jauh dari sini ke rumah kalian. Dan rumah kalian jaraknya pencar-pencar tapi semuanya bisa terkirim. Nah, inilah si Bapak teorinya ya kan, Bapak yang memberikan kontribusi teorinya hingga kita bisa merasakan manfaatnya sekarang. Ya, itulah kira-kira awal mula penemuan dan pembentukannya. Jadi dia yakin ini, oh saya yakin ini kata si Maxwell. Tapi belum ada pada waktu itu bukti bahwa ini saling berhubungan gitu. Perubahan medan magnet menjadi medan listrik menjadi medan magnet. Terus menghasilkan perubahan berantai. Belum ada buktinya. Jadi masih teori aja, dibilang si Maxwell gini, kalau ada perubahan medan listrik itu akan menghasilkan medan magnet. Perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Terus begitu katanya, nggak akan henti. Terus. Kata si Maxwell. Tapi belum ada percobaannya. Akhirnya ada murid dia lah, kalau Bapak bilang murid atau mungkin orang yang mengagumi teori itu ya. Namanya si di sini Bapak catat namanya. Tadi udah kayaknya di indikator ya. Henry Hertz. Oke. Ini dia muridnya yang membuktikan sebuah teori yang akhirnya teori ini terus kita pakai sampai sekarang. Apa percobaan yang dia lakukan? Nah, ini perhatikan, Bapak buat bagannya. Ini ada kabel, ada dihubungkan dengan baterai ya kan? Baterai. Mungkin tegangannya agak tinggi. Ya, dibuat saklar biar supaya tidak berhubungan. Ini dialirkan. Nah, di sini dibuat kumparan lilitan. Dia melilit sebuah, Bapak ganti warnanya, nggak nampak ya. Dia melilit sebuah inti besi. Nah, inti besinya dibuat melingkar lah, biar supaya kan. Sama kayak toroida yang kemarin ya kan. Nah, dibuat di sini melilit, kabelnya melilit. Ini melilit. Lalu di sini juga dibuat lilitan ya. Di sini ada N, jumlah lilitan. Di sini juga dibuat lilitan. Dan dihubungkan titiknya. Nah, ini kabel nih. Ini kalau ya kan di sini ada tegangan, ini ada saklar. Ketika saklarnya dibuka tutup dirubah-ubah, ini kan
ada sumber energi ya kan, ada GGL. Ketika ini dirubah-rubah GGL listriknya, maka sesuai dengan yang sudah kita pelajari, akhirnya di sini menimbulkan medan magnet. Ya kan, di kumparan ini menimbulkan medan magnet. Medan magnet ini menimbulkan medan listrik, arusnya mengalir di sini. Nah, karena berubah-ubah, arusnya juga berubah-ubah di sini. Akhirnya menimbulkan medan magnet lagi. Ini timbul listrik, timbul medan magnet. Nah, buktinya apa? Di sini timbul percikan api. Misalnya di sini ada titik A, titik B, ketika dihubungkan gini, terus gitu ya, singkat aja, jangan dihubungkan lama, nanti panas dia, lama-lama terbakar. Tapi ini hanya melihat percikan apinya saja. Nah, gitu ya. Nanti boleh dicoba di rumah ya. Disentuhkan gini, ini menimbulkan percikan api yang diyakini oleh si Hertz tadi yang mau coba. Itulah dia elektron yang mengalir tadi. Nah, yang Bapak buat warna biru ya. Di sini ada elektron melompat. Elektron ini lompat ke sini, tapi karena ini buka tutup, akhirnya jadi bolak-balik kan. Dari sini juga melompat elektron. Nah, ini udah wajar, ini udah biasa. Trafo kemarin kita udah belajar ini. Dan si Hertz tadi udah belajar juga trafo itu tadi kan. Ini udah biasa. Tapi yang anehnya, dia buat lagi kawat melengkung. Katakan sini ada titik C, titik D. Nggak ada berhubungan nih sama sekali. Perhatikan, tidak ada berhubungan. Yang berhubungan itu ini. Ini masih wajar ya terjadi sesuai trafo itu kan. Ini inti besi, ya kan? Bisa mengalirkan listrik dan akhirnya merubah medan magnet di sini dan akhirnya mengalirkan listrik. Yang anehnya ada kawat yang didekatkan oleh si Hertz. Ya, kawat ini belum terhubung, hampir sama kayak ini, hampir terhubung ya di dekatkan ini. Menimbulkan percikan api juga, nah, warna merah. Ada percikan api juga. Artinya dari sini ada ionisasi ya kan. Ionisasi itu lepasnya elektron gitu. Mengirimkan gelombang listrik dan gelombang magnetnya ke sini. Nah, tanpa ada zat perantara, energi yang dari sini bisa pindah ke kawat yang di sini. Akhirnya betul bahwa perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet menghasilkan medan listrik menghasilkan medan magnet, menghasilkan medan listrik, medan magnet, medan listrik, medan listrik lagi. Kira-kira begitu. Jadi terbuktilah ada yang namanya gelombang elektromagnetik yang disingkat dengan gain. Apakah cukup percobaan ini? Enggak, banyak lagi percobaan-percobaan nanti yang akan membuktikan adanya gelombang elektromagnetik. Sampai nanti disadari bahwa sifat gelombang elektromagnetik itu sama dengan cahaya matahari. Kan hebat. Disimpulkan bahwa cahaya matahari juga merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, itu nanti. Apa aja manfaatnya? Oh, banyak sekali. Nanti gelombang elektromagnetik ini banyak jenisnya. Ada gelombang radio, gelombang dan seterusnya ya. Ini teori pembuka untuk Bapak masuk mengenalkan kepada kita semua bahwa ada gelombang elektromagnetik dan perjalanannya panjang. Ya. Kalau si Maxwell tadi mulai melakukan penelitiannya 1855 itu. Kalian udah lahir atau belum? Belum ya? Udah lahir juga nggak apa-apa kan gitu. Bapak belum, ya kan? Lalu muridnya mulai melakukan percobaan ini 1879. Nggak usah dihafal tahunnya, yang penting kita melihat butuh waktunya berapa tahun dari 1855 ke 1879. Coba kita kurangkan ya, 9 kurang 4, 9 kurang 5, 4, 7 kurang 5, 24 tahun. Mulai ada pembuktian. Lama nggak itu ya? Lama ya kan? 24 tahun. Riset di sekolah kita mulai dari kelas 10 sampai kelas 11, 2 tahun. Nah, di sini dilakukan riset 24 tahun. Panjang dia untuk membuktikan ada sebuah teori yang namanya gelombang elektromagnetik. Dan nanti banyak lagi pembuktian-pembuktiannya. Sampai
Dari pembuktian-pembuktian itu banyak alat-alat yang bisa diciptakan. Besok atau minggu depan lah ya, kita akan banyak cerita lagi tentang gelombang elektromagnetik ini. Ini hanya pembuka agar anak-anak Bapak mau membaca, mencari informasi ya sebelum dilakukan pembelajaran seperti ini. Agar nanti banyak yang bisa kalian tanyakan dan bisa diskusikan dengan Bapak. Ya. Ini lihat, dari awal tidak ada hitungan nih kan. Belum ada berhitung-hitung nih, hanya Bapak menjelaskan teorinya. Dan semua teorinya sudah berlandaskan dari bab-bab sebelumnya yang sudah kita pelajari. Itu aja, kalau ada pertanyaan anak-anak Bapak silahkan. Bapak kasih waktu sekitar, ya, bebas lah mau berapa waktunya kan. Ayo kalau ada pertanyaan silahkan atau mau diskusi. Halo, oh Bapak sebut namanya nanti ya. Kalau ada. Lihat dulu yang ada. Coba si Amanda dulu, Amanda Putri. Saya, Sir. Coba Amanda. Ada yang mau ditanya? Sejauh ini belum ada, Sir. Belum ada, udah paham ya? Insya Allah, Sir. Aulia dulu, Aulia. Ya, Sir. Gimana Aulia? Ada yang mau ditanya Aulia? Ini Belum ada, Sir. di astronomi kan ada dibahas Aulia kan? Ya, Sir. Nah, apa coba Bapak mau dengar cerita kamu sedikit aja. Dari gelombang elektromagnetik yang kamu pelajari di astronomi. Apa yang menjadi landasan kamu berpikir lah kira-kira, coba. Pengalaman aja, ceritakan pengalaman kamu belajar tentang gelombang elektromagnetik. Biar kawan-kawannya punya insight baru, jangan dari Bapak aja. Halo Aulia. Malu ya. Coba Amri dulu, Amri. Oh, Aulia udah. Aulia. Tunggu Aulia dulu. Tadi udah aktif. Coba Aulia. Saya. Nah, coba insight dari kamu, kawan-kawannya butuh dengar. Kamu kan udah pengalaman belajar ini. Gak usah takut-takut Aulia. Kalau perlu, ini Bapak stop besar nih. Bapak mau lihat wajahnya. Coba semuanya, Aulia dulu kita dengarkan ya kan. Ada Aulia? Atau Amri lah, Amri tadi. Amri, coba. Saya baru join, Sir. Join. Baru masuk. Siapa yang tadi udah lama tadi? Amanda. Umu Salama tadi udah lama tadi kan? Enggak, Sir. Baru masuk, Sir. Rahmi. Saya nanya aja lah, Pak. Boleh. Apa itu Rahmi? Gelombang elektromagnetik itu, Pak, kan kalau misalnya contohnya gini, kalau malam-malam kan HP itu jangan diletakkan dekat sama tempat sama kita ya kan, karena itu bakalan membuat sesuatu yang membahayakan tubuh. Nah, contoh kecilnya gini aja lah, Pak, kita hidup di samping-samping kita ada wifi, ada koneksi internet, itu kan juga membahayakan tubuh. Jadi apa bedanya kalau misalnya kita tidur dekat sama HP sama kita biasa kayak gini tapi kita tetap dekat-dekat wifi, dekat-dekat ya gitulah Pak, koneksi-koneksi yang menghantarkan gelombang
elektromagnetik? Bagus pertanyaannya. Ini, jadi gelombang elektromagnetik itu memang berhubungan kalau zaman sekarang dengan kehidupan kita kan. Dia hadir sebenarnya di samping kita. Tapi tadi dari riset-riset atau pengembangan yang ditemukan, ada memang yang kayak 4G itu ditemukan, memang berfungsi bisa untuk internetan tadi kan. Jadi sudah diukur, semuanya sudah dirancang, membahayakan manusia atau tidaknya sudah dilakukan riset dan uji coba. Jadi wah terlalu khawatir kalau hoaxnya begitu kan. Nah, di handphone ini ada gelombangnya. Jadi ketika kita banyak-banyak megang handphone bisa menimbulkan efek negatif terhadap tubuh kita. Memang ada mungkin efek negatifnya, tapi tidak terlalu berbahaya. Gitu. Beda kalau kita langsung dekat dengan tower Telkom, ya kan? Atau Telkomsel yang mungkin di dekat sekitaran rumah kita itu ada tower untuk tower telepon atau internet gitu kan. Yang di sekitaran situ akan merasakan dampaknya dengan sangat apa ya? Sangat cepat. Ya. Lebih berefek dia. Yang ada di sekitaran tower itu. Tapi kalau yang jauh tidak. Nah, yang di handphone ini kecil, tidak terlalu besar. Yang besar itu di towernya. Ada efek negatif dan seterusnya, tapi tidak terlalu berbahaya. Semuanya sudah diukur. Makanya tidak semua gelombang itu bisa menjadi alat komunikasi atau alat bantuan komunikasi. Jadi gelombang itu kan bisa mengirimkan energi, gambar, bisa mengirimkan suara dan seterusnya. Gitu ya Rahmi ya. Nanti kita belajar lebih dalam lagi mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan. Ada banyak. Iya Pak, oke Pak, thank you Pak. Ya. Ada lagi? Ini lucu nih kalau kalian nggak tertarik dengan belajar gelombang elektromagnetik, padahal dia kalian pegang hampir setiap hari ya kan. Ada handphone, kalian teleponan, kalian internetan sekarang. Itu berkaitan erat dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Salah satu penemuan yang paling fenomenal dilakukan anak Indonesia yang Bapak lupa dia kuliahnya di mana. Ya dia dokter melakukan penemuan yang kalau kita tahu sekarang gelombang internet itu 4G. Nah, itu orang Indonesia yang menemukan. Namanya Khairul Anwar. Coba nanti cari profilnya. Ya. Sekarang dia direkrut sama Universitas Telkom ya, dari luar negeri ditarik ke Indonesia. Dia minta syarat-syarat biar supaya balik ke Indonesia itu laboratorium yang sangat canggih dan lengkap di Indonesia. Kalau ada universitas yang mau menyediakan standar laboratorium yang dia inginkan, dia mau balik ke Indonesia. Akhirnya ada namanya Telkom. Telkom menerima dia dan dia menjadi dosen di Telkom. Dan dia dikasih fasilitas laboratorium yang dia minta tadi. Akhirnya dia bisa banyak mengembangkan penemuan-penemuan berikutnya. Kira-kira gitu. Ya. Nama Bapak itu Khairul Anwar. Dialah penemu 4G. Nah, harus bangga juga kita. Bisa jadi nanti anak CTF di sini ada yang menemukan gelombang lain. Kalau mau mendalami gelombang elektromagnetik. Ya, itu aja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Diulang-ulang nanti ya, materinya dibaca-baca dari sumber yang lain. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga semuanya mau mempelajari dan mendalami materi gelombang elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Ya, Thank you, Pak.